Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Riza Ibnu Adam, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital, kami di sini akan memaparkan proyek ujian akhir semester yang berjudul Klasifikasi Citra Permainan Batu Kertas Gunting menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network atau CNN. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Sadrina dan rekan saya Andari Yasinta Permana. Yang pertama ada pendahuluan. Permainan batu kertas gunting adalah salah satu permainan tradisional yang masih populer hingga saat ini. Dengan cara bermain yang sederhana dan hampir semua orang pernah memainkannya. Meskipun permainan ini terlihat sederhana, ada beberapa aspek yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut menggunakan teknologi saat ini, seperti pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin. Salah satu teknik klasifikasi gambar yang semakin relevan dan efektif adalah Convolutional Neural Network atau CNN. Tujuan dari penelitian ini adalah penggunaan algoritma CNN untuk mengklasifikasikan gambar pada permainan batu kertas gunting dengan mengumpulkan dataset gambar tangan yang menunjukkan bentuk-bentuk tersebut lalu memproses dan melatih model CNN. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan pada bidang pengolahan citra dan pembelajaran mesin, serta menunjukkan potensi penerapan CNN dalam klasifikasi gambar tangan yang dapat berguna untuk aplikasi permainan maupun aplikasi lain yang membutuhkan pengenalan dan klasifikasi gambar tangan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada citra. Citra atau image adalah representasi spasial dari suatu objek yang sebenarnya dalam bidang dua dimensi yang biasanya ditulis dalam koordinat kartesian x, y. Dan setiap koordinat merepresentasikan satu sinyal terkecil dari objek. Citra yang baik dari suatu organisasi, baik korporasi maupun lokal, merupakan aset karena citra mempunyai suatu dampak pada persepsi konsumen dari komunikasi dan operasi organisasi dalam berbagai hal. Selanjutnya ada pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada perbaikan kualitas gambar, seperti meningkatkan kontras, mengubah warna, dan merestorasi citra. Selain itu juga melibatkan transformasi gambar seperti translasi, rotasi, skala, dan transformasi geometrik lainnya. Pengolahan citra ini juga mencakup pemilihan citra ciri yang optimal untuk analisis penyimpanan data setelah mengalami reduksi dan kompresi, transmisi data, dan proses data secara keseluruhan. Ini untuk alurnya. Kemudian ada permainan batu kertas gunting adalah permainan sederhana yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat yang tidak memerlukan peralatan khusus. Permainan ini dimainkan oleh dua orang dengan menunjukkan bentuk dan posisi jari tangan mereka untuk mewakili batu, kertas, atau gunting. Tangan mengepal merepresentasikan batu, dua jari merepresentasikan gunting, dan telapak tangan merepresentasikan kertas. Setiap simbol batu, kertas, atau gunting memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga permainan memiliki peluang kemenangan yang tidak pasti. Selanjutnya ada deep learning. Deep learning merupakan cabang machine learning yang memanfaatkan struktur jaringan saraf tiruan bertingkat untuk memproses data kompleks seperti citra digital. Dalam konteks klasifikasi citra, deep learning bekerja dengan melewatkan citra melalui beberapa lapisan untuk mengekstraksi fitur visual secara bertahap, mulai dari fitur sederhana di lapisan awal hingga fitur kompleks di lapisan atas. Proses ini diikuti dengan lapisan pooling untuk mengurangi dimensionalitas, lalu dihubungkan dengan lapisan fully connected untuk melakukan klasifikasi. Ini untuk prosesnya. Selanjutnya ada Convolutional Neural Network atau CNN, merupakan algoritma deep learning yang populer untuk klasifikasi citra. CNN memiliki struktur mirip jaringan saraf tiruan tradisional dari neuron-neuron yang dapat mengoptimalkan diri melalui proses pembelajaran. Setiap neuron menerima input, melakukan operasi tertentu, dan setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang dapat dioperasikan. Arsitektur CNN terdiri dari tiga tahapan utama. Yang pertama, convolutional layers untuk ekstraksi fitur. Yang kedua, pooling layers untuk reduksi dimensi. Dan fully connected layers untuk klasifikasi. Ini untuk alur prosesnya. Selanjutnya ada Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang populer dan serbaguna, yang memiliki banyak library dan framework yang sangat berguna untuk menangani tugas pengolahan citra dan klasifikasi visual. Python menyediakan
lingkungan yang powerful dan fleksibel untuk mengimplementasikan algoritma deep learning. Salah satu library Python yang digunakan untuk klasifikasi citra pada makalah ini adalah TensorFlow dan Keras. Untuk implementasi serta hasil dan uji coba program akan disampaikan oleh rekan saya kepada Anda. Jadi dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya, di sini kita import dua library, ada Pandas dan NumPy, dan juga kita import modul-modul scikit-learning plus scikit-learn. Selanjutnya kita running dulu. Terus selanjutnya kita mengakses data di Google Drive. Nah, yang pertama itu kita mau Google Drive dulu. Kita konekin dulu. Nah, kalau udah, kita import modul OS untuk mengakses folder data. Nah, itu untuk mendefinisikan folder training untuk gambar gunting, batu, dan kertas. Dan juga menampilkan gambar di dalam folder gunting, batu, dan kertas. Terus habis itu kita mendaftar file di dalam folder gunting, menampilkan nama 5 file pertama di dalam folder gunting, begitupun juga dengan folder batu dan kertas. Kita running dulu. Nah, kalau sudah nanti biasanya di sini ada ini muncul seperti ini. Nah, di sini outputnya untuk jumlah gambar gunting itu ada 750, jumlah total gambar batu ada 726, jumlah total gambar kertas ada 674, dan menampilkan nama file gambar gunting itu ada gunting batu kertasnya itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 5. Nah, yang selanjutnya itu kita mengimport data modul yang digunakan. Yang pertama kita pip install dulu, pip install Keras Preprocessing. Install dulu. Nah, kalau sudah, kita mengimport modul TransFlow, terus mengimport modul Keras Preprocessing untuk gambar, dan juga import image generator. Selanjutnya kita melakukan augmentasi pemisahan data menjadi training dan validasi. Setelah sudah, kita melakukan pelabelan data. Nah, ini itu menggunakan image data generator berdasarkan folder. Nah, di sini untuk outputnya didapatkan ada 1750 gambar yang memiliki 3 kelas dan 437 gambar yang memiliki 3 kelas. Nah, setelah itu kita membangun model jaringan saraf tiruan. Nah, di sini model yang digunakan itu model Sequentia. Nah, untuk outputnya sendiri bisa dilihat
Total params-nya ada 4,83 MB. Untuk trainable params-nya ada 4,83 MB dan non-trainable params-nya ada 0,00 byte. Terus kita melakukan kompilasi model. Nah, selanjutnya itu kita melatih model jaringan saraf tiruannya. Hmm. Nah, untuk hasil pelatihan model konvolusi itu selama 25 approach. Nah, ini kita tunggu. Kita selanjutnya, selanjutnya kita plotting akurasi training dan validasi itu untuk melihat pergerakan besaran dengan akurasi training dan validasi.
Nah, itu kita melakukan uji coba model klasifikasi gambar tangan gunting, batu, dan kertas. Dan setelah itu program klasifikasi gambar dengan kriteria anti. Nah, di sini tuh dilakukan ada kriteria anti training model, ada membangun model, terus mengkompilasi model, melatih model, terus plot akurasi training dan validasi. Nah, ini kita sambil menunggu ininya. Ini baru 4 dari 25. Emang agak lama ini. Saya sampai 25. Nah, sekarang ini untuk plotting akurasi training dan validasi itu untuk melihat gerakan besaran nilai akurasi training dan validasi. Nah, bisa dilihat pada grafik ditunjukkan bahwa eh, bahwa seiring waktu model menentukan pola pada data validasi. Nah, uh, data validasi atau akurasi untuk validasi itu yang berwarna biru, sedangkan yang training itu yang warna merah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Nah, di sini kita memilih gambar terlebih dahulu. Kita mengambil gambar tangan, upload, bentar. Nah, untuk uji cobanya berhasil ya, bisa dilihat di sini ditulis bahwa tangan ini menunjukkan gambar kertas dan di gambar juga itu gambar tangan. Dan yang terakhir ada klasifikasi gambar dengan kriteria henti, itu ada kriteria henti training model, eh, melakukan di sini juga melakukan codingan ini melakukan membangun model, terus mengkompilasi model, melatih model, akurasi training, dan validasi. Nah, di sini bisa dilihat untuk uh, total params-nya itu ada 4,83 MB, terus trainable params-nya itu ada 4,83 MB, terus non-trainable itu non-trainable params ada 0,00 byte. Ini ada invoice-nya, sambil kita tunggu lagi. Untuk invoice-nya udah sampai 12. Nah, pelatihan berhenti akurasi model sudah lebih dari 90%. Nah, ini untuk akurasinya, akurasi training dan validasinya.
Nah, selanjutnya ada kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan model klasifikasi gambar berbasis CNN untuk permainan batu, kertas, dan gunting dengan menggunakan dataset berisi 2.150 gambar yang diubah resolusinya menjadi 150 dikali 150 piksel. Model ini terdiri dari beberapa lapisan: konvolusi, pooling, flatten, dropout, dan dense, dengan total parameter yang dapat dilatih sebanyak 1.265.795. Setelah 25 epoch, akurasi pelatihan meningkat dari 0,3281 menjadi 0,5243 dan akurasi validasi dari 0,3281 menjadi 0,5625. Meskipun nilai kerugian validasi masih berubah, hasil ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali dan membedakan gambar tangan yang merepresentasikan batu, kertas, atau gunting dengan baik, membuktikan bahwa teknik dan algoritma yang digunakan telah diimplementasikan dan dilatih dengan efektif, sehingga siap digunakan dalam aplikasi terkait klasifikasi citra permainan tersebut dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pengolahan citra digital. Next. Selanjutnya ada saran berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh. Berikut adalah saran untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya mengenai klasifikasi citra gambar permainan batu, kertas, gunting. Disarankan agar melakukan peningkatan pada stabilitas dan akurasi model dengan menambah jumlah dataset serta melakukan augmentasi data untuk meningkatkan keberagaman gambar tangan. Selain itu, menggunakan arsitektur CNN yang lebih kompleks. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas fokus dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti berbagai sudut pandang dan kondisi pencahayaan yang berbeda untuk memastikan model dapat mengenali gambar tangan dalam berbagai situasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.